Bahwa Islam masuk ke Nusantara bukan di abad ke-14, tapi di abad yang ke-7, di awal-awal bahkan masa Islam. Bahkan di masa Nabi SAW. Jadi nggak benar kalau dikatakan Majapahit duluan, baru kemudian kerajaan Islam datang. Tidak, Islam sudah duluan. Abad ke-14 sudah punya kerajaan. Kapten Patimura. Nama aslinya siapa? Thomas Matulesi. Masya Allah, kapan jadi Thomas beliau? Di Apis Sejarah bisa Anda temukan di jilid yang pertama, ya, yang warna yang hitam, dari 586 halaman. Anda bisa lihat di halaman ke-17 saya, atau 174, di posisi paling kiri sebelah atas. Bagaimana disebutkan di situ? Ya, ternyata Islam datang ke Nusantara ini, itu bukan di abad ke-14. Awas, hati-hati, bukan di abad ke-14. Awas, ini ada penyesatan yang disampaikan oleh Snokhoroi, seorang orientalis, ya, yang kemudian diminta oleh orang-orang Belanda untuk belajar langsung ke Mekah, lalu menerapkan nilai-nilai keislaman yang dia pelajari. Bukan nilainya sebetulnya, bukan nilainya, tapi gambaran-gambaran keislaman dia bawa ke Aceh untuk menyesatkan masyarakat Aceh. Di antara pendapatnya mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara di abad ke-14. Nah, Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya Apis Sejarah kemudian menepis dugaan itu, termasuk Buya Hamka yang menginisiasi Masjid Al-Azhar ini. Ya, beliau punya teori dan lebih condong kepada teori ini, bahwa Islam masuk ke Nusantara bukan di abad ke-14, tapi di abad yang ke-7, di awal-awal bahkan masa keislaman. Abad ke-7. Awal masa keislaman. Masih di masa, Masya Allah, bahkan di masa Nabi SAW. Ya. Masa Nabi SAW, setelah itu masuk ke dalam masa sahabat, terutama zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Di teman-teman sekalian, apa buktinya? Ternyata di awal-awal abad ke-7 ini telah ditemukan makam seseorang, ya, yang berada di wilayah Baros, 414 km dari kota Medan, ke arah Tapanuli ke sana. Ya. Namanya Syekh Makauddin. Syekh Makauddin ini ditemukan di situ, ya, bertuliskan lisannya berbahasa Arab dan dia Muslim. Beliau Muslim. Di sejak awal abad ke-7,